warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Taufik Curahman MAG dan Ibu Heni Dwi Utami Esos SPD selaku guru penguji. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6C yang sudah berkenan hadir hari ini. Dan yang kami banggakan siswa-siswi kelas 6C SD Muhammadiyah 1 Taman khususnya kelompok 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari yang jalan yang gelap menuju jalan yang diridhoi Allah, yaitu Adinul Islam. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita menghadiri kegiatan unjuk kerja karya ilmiah siswa kelas 6. Berikut kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi KIS, yang ketiga sesi tanya jawab dan saran, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum mari kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Baik, acara berikutnya adalah presentasi KIS dari kelompok 1 kelas 6C dengan judul Uji Coba Pembuatan Es Krim dari Sayuran. Oke, are you ready, Nak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Penguji, Ibu Guru Pembimbing, serta orang tua yang hadir. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 6C. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Uji Coba Pembuatan Es Krim dari Sayuran. Perkenalkan, nama saya Alsya Putri Rahimasya, saya dipanggil Aca. Perkenalkan, nama saya Justin Maulana Bintang Wijaya, biasa dipanggil Justin. Saya Michael. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Alfat, biasa dipanggil Alfat. Perkenalkan, nama saya Salsa Noviatul Cia, biasa dipanggil Salsa. Pada penelitian ini kami menemukan sebuah fenomena yang akan dijelaskan oleh Maika. Banyak anak yang aktivitas tidak suka makan sayur sehingga kurangan si anak-anak suka. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana cara Rumusan masalah adalah bagaimana cara membuat es krim dari sayuran seperti pakyo, pakcoy, bayam, dan brokoli. Bagaimana hasil uji coba pembuatan es krim dari sayuran berikut. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses pengolahan es krim dari sayuran dan mendeskripsikan hasil uji coba es krim dari sayuran. Manfaatnya adalah untuk memberikan wawasan dan alternatif dari pengolahan sayuran menjadi es krim sayur. Sayuran yang telah diolah memiliki kandungan vitamin yang baik dan daya produktif yang bisa dikembangkan lebih untuk ide bisnis. Selanjutnya dilanjutkan surat Al-An'am ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulla syai'in fa akhrajna minhu ghadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatu wa jannatim man'anabi wa zaitun wa rumman namustabihaw wa ghairu mutasyabih
Unduru ila samarihi ida asmarowayan inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Artinya, dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumbuk banyak. Dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai. Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur. Kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Penjelasan surat Al-An'am ayat 99 menjelaskan bahwa Allah menumbuhkan berbagai tumbuhan sebagai tanda kekuasaannya dan sumber makanan bergizi bagi manusia. Sayuran tersebut dapat diolah menjadi es krim sayur agar lebih menarik dan tetap bermanfaat bagi kesehatan. Pada penelitian ini, kami akan menjelaskan metodologi yang meliputi tempat, waktu, alat, dan bahan, serta metode pengambilan data. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Januari hingga 16 Februari 2026. Selama waktu tersebut, kami menyusun laporan penelitian dari bab 1 hingga bab 5. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah dan di rumah Alesa. Alat yang digunakan untuk membuat es krim antara lain blender, saringan, timbangan digital, panci, kompor, tin wol, dan whisk. Bahan yang digunakan adalah pakcoy, bayam dan brokoli 100 gram, susu full cream 500 ml, SP 2 sendok makan, tepung maizena 2 sendok makan, lemon 2 buah, susu kental manis 100 ml. Selanjutnya kami akan menampilkan proses pembuatan es krim sayuran berupa video. Selamat menyaksikan.
Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua metode pengambilan data, yaitu angket dan dokumentasi. Setelah melaksanakan penelitian, kemudian dilanjutkan uji coba terhadap produk kami dengan menyebarkan angket kepada responden. Berikut hasil dari hasil angket. Berdasarkan hasil angket dari aroma es krim sayuran, sebanyak 40% responden menyatakan sangat baik, 40% responden menyatakan baik, dan 20% responden menyatakan baik. Secara keseluruhan, es krim sayuran ini memiliki aroma khas seperti pakcoy, brokoli hijau, dan bayam yang masih sangat cukup terasa. Berdasarkan hasil angket dari tekstur es krim sayuran, sebanyak 60% responden menyatakan sangat baik dan 40% responden menyatakan sangat baik. Tekstur es krim sayuran ini dinilai lembut, creamy, dan padat. Untuk rasa, berdasarkan hasil angket yang kami peroleh, sebanyak 50% menyatakan sangat baik dan 50% menyatakan baik. Jadi rasa dinilai sangat manis dan gurih serta tidak pahit. Untuk kemasan, berdasarkan hasil angket yang kami peroleh, sebanyak 70% menyatakan sangat baik, 20% baik, dan juga 10% cukup baik. Kemasan dinilai sangat menarik dari segi logo, bentuk, dan juga ukuran. Secara keseluruhan, kesimpulan produk es krim memiliki kualitas yang baik dilihat dari tekstur yang lembut dan padat, rasa yang manis dan gurih, serta aroma yang segar, serta penampilan yang menarik. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan kami peroleh, maka saran yang perlu disampaikan adalah rasa yang kurang manis dan juga rasa sayur yang terlalu kuat. Solusinya bisa dengan menambahkan gula atau susu kental manis, dan untuk rasa sayur yang terlalu kuat bisa dengan mengurangi sayur. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Guru serta orang tua yang hadir. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang bertanya atau memberikan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil karya ilmiah siswanya. Sekarang silahkan Nak, dibagikan produknya kepada Bapak, Ibu penguji, dan Ayah Bunda yang di sini. Atau memberikan pertanyaan kepada produk yang sudah dibuat oleh anak-anak. Monggo bisa dimulai dari Ibu Heni. Oh ya, Bapak Taufik. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Yang pertama pada moderator yang mengatur jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Yang kedua, anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah selamat ya, sudah menyelesaikan laporan karya ilmiah, dipresentasikan, itu sudah keberhasilan tersendiri nggih. Yang ketiga, pada wali murid yang saat ini hadir memberikan support, insya Allah nggak banyak yang saya sampaikan, saya hanya menyarankan aja dulu, nanti saya tanya ya. Yang pertama dari segi penulisan ya, dimulai dari judul ya. Jadi judul itu mengapa kok harus pakai uji coba anak-anak gitu ya. Langsung aja pembuatan es krim dari sayuran. Nah itu nanti memang tujuannya uji coba kan itu ya. Tapi kata-kata uji coba itu kayaknya kurang pas kalau diletakkan di judul gitu ya, kayaknya masa uji coba ditaruh di judul kan itu ya. Yang kedua, anak-anak itu watermark, tahu watermark ya, logonya itu
transparan saja. Saya itu cari nggak bisa membaca ini tadi. Jadi yang kelihatan logonya ini ya, tulisannya nggak kelihatan. Jadi watermark itu seharusnya transparan. Tahu transparan ya? Jadi tidak terlalu ditampakkan, hanya sekedar kayaknya kelihatan bayangan gitu aja ya. Soalnya sampai selesai ya ini ya, ditulis besar. Nanti barangkali ini penting Bu ya, pembimbing nanti bisa dibantu. Yang ketiga untuk ini penulisan ya. Penulisan itu yang besar kapital itu ya di atas saja, itu kayak daftar isi gitu ya. Kalau untuk pendahuluan itu langsung P-nya aja yang besar gitu ya. Terusnya itu apa, latar belakang itu ya L-nya yang besar, belakang B-nya yang besar, nggak usah ditulis huruf besar semua gitu ya, aturannya gitu. Terus anak-anak bisa diperhatikan ya, nanti bisa dibimbing oleh guru atau guru pembimbingnya. Langsung aja sambil tanya nanti, anak-anak kira-kira apa sih latar belakangnya kamu kok membuat uji coba ini? Siapa yang bisa bantu jawab? Satu kalimat aja. Kok tidak membuat es krim dari bahan dasar yang lain? Kok dari bahan sayuran? Ayo, kira-kira apa kira-kira? Nggih, ayo, gak apa-apa, ayo dijawab aja. Ada yang bisa jawab? Nggih. Karena sayuran memiliki banyak manfaatnya Bapak. Iya. Dan sayur itu kan banyak anak-anak yang nggak suka makan sayur nih. Iya. Di balik itu es krim itu banyak banget anak-anak yang suka. Jadi kita membuat gabungannya es krim dan sayur. Oke. Terus kok 3 sayuran itu kok gak sayuran yang lain? Apa? Gak apa-apa, dijawab aja. Karena 3 sayuran itu memiliki isi yang banyak Bapak, seperti vitamin, zat besi. Yang lain apa enggak ada vitamin zat besinya? Ada juga. Gak apa-apa, dijawab aja. Ya, ayo. Boleh coba ulang pertanyaannya, Pak? Iya, enggak, mengapa kok hanya 3 sayuran itu, kok gak sayuran yang lain gitu loh. Ya itu tadi, karena itu banyak vitaminnya juga di dalam sayuran itu. Oh gitu. Ketiga sayuran itu. Yang dipilih cuma 3 itu aja. Iya. Yang lain kan juga ada vitaminnya gitu ya. Hmm, Iya gitu ya. iya. Jadi gini, di latar belakang itu ungkapkan mengapa kok dipilih 3 itu, karena mungkin ini sayuran ini lebih banyak vitaminnya atau banyak yang enggak disukai oleh anak-anak supaya suka, maka dicampur dengan jadi es krim gitu ya. Gak apa-apa, alasan itu harus diungkap gitu ya. Jadi jangan gak punya alasan gitu ya. Itu ya. Mengapa alasan ini penting? Supaya orang nanti akan tahu, oh iya ternyata ini penting tulisan ini. Apa ini makalah atau apa ini? Karya ilmiah ini penting karena alasannya itu. Jadi alasan itu harus, kalau bahasa ilmiah itu ada permasalahan itu. Permasalahan itu ya di situ menjadikan ditulis sebuah karya ilmiah itu gara-gara ada alasan. Yang selanjutnya, tujuannya apa sih kamu membuat tulisan ini? Halo, membuat judulnya tadi apa? Pembuatan es krim dari bahan. Iya, tujuannya apa? Tujuannya karena banyak anak yang itu. Iya, gak apa-apa. PD aja ya, PD ya. Tujuan dari karya ilmiah kami agar anak-anak menyukai sayur kembali dan bisa, banyak anak-anak yang tidak suka makan sayur kan. Oh gitu. Itu bisa menginspirasi anak-anak untuk makan sayur lebih banyak lagi agar mereka mendapat vitamin yang lebih banyak, juga lebih sehat.
Oh gitu ya, sehat itu harus gini ya. Oke, iya nggak apa-apa. Selanjutnya anak-anak dalam tulisan ilmiah itu memang harus ada pembuktian gitu loh. Saya tadi bertanya, respondennya siapa anak-anak itu? Responden, tahu responden? Siapa? Dari berapa tadi? 40 orang ya? Berapa orang yang responden? Berapa? 10? 10 orang. Dari mana saja itu? Apa dari orang 5 ini aja? Bukan. Dari orang lain apa? Dari guru? Perwakilan aja dari guru. Bukan, gak usah namanya. Dari respondennya itu loh yang kamu cicipi tadi loh. Siapa saja yang kamu tunjukkan hasilnya itu kepada Guru siapa? dan murid. Oh, guru dan murid. Seberapa orang? Berapa ya? 10. Hanya 10. Iya, Bentar ya. Sih. tidak 100 gitu. Enggak. Oke, gak apa-apa. Gurunya ada 6. Oh, gurunya 6. Ya gak apa-apa. 6 kan? Saya gak tanya nama gurunya. Kalau muridnya berapa? 4. 4 gitu. Tadi saya dengar tadi 40% mengatakan baik, yang 60% mengatakan apa tadi? Sangat Baik. baik. Itu yang dirasakan apanya? Produknya apa? Kemasannya apa? Rasanya apa? Produk dan rasanya sih, Pak. Iya. Terus seandainya ditanya, mengapa ada yang mengatakan hanya baik saja tidak sangat baik? Mungkin rasanya kurang pas Oh. atau sayurnya terlalu pekat rasanya. Itu maksud saya. Kalau seandainya itu ada yang mengatakan kurang baik itu ya, atau tidak semuanya sangat baik, itu yang paling penting nanti dicantumkan di saran. Jadi uji coba kami ini sementara ini karena masih ada yang mengatakan tidak semuanya sangat baik tapi ada yang mengatakan baik, maka diharapkan nanti saran saya untuk yang melakukan pembuatan es krim sayuran ini rasanya aja nanti ditambahi rasa apa kari ayam atau gitu supaya rasanya agak, jadi itu jadi karya ilmiah itu bukan hanya sekedar ditunjukkan saja, tetapi yang penting alasannya apa dan mengapa. Karena ada 3 yaitu know what, know how, dan know why. Mengapa itu penting ditanyakan, gitu. Terakhir, apa tadi terakhir ini? Kesimpulannya tadi apa, Nak? Kesimpulannya, ada yang tahu? Kesimpulannya apa? Kesimpulan itu menjawab pertanyaan. Pertanyaannya tadi ada berapa sih? Rumusan masalah ada berapa, Nak? Terus kesimpulannya ada berapa? Kesimpulannya Ada berapa, Nak? ada Jadi gini, supaya paham, kesimpulan itu isinya menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 2, ya kesimpulannya ada 2, kan itu ya. Baru terakhir saran. Saran itu sedikit aja, yaitu tadi sarannya. Di antaranya itu apa itu? Berdasarkan hasil penelitian. Maka saran yang perlu sampaikan yaitu rasa yang kurang manis dan rasa sayur yang terlalu kuat. Solusinya itu namanya saran, gitu ya. Tapi kesimpulan harus diungkap dari apa? Dari rumusan masalah tadi. Kalau rumusan masalahnya tadi masih ingat ada berapa tadi? Saya coba lihat. Rumusan masalahnya. Itu ya, bagaimana itu ya cara membuat es ya.
Yang kedua bagaimana hasil uji coba. Ya, baru dijawab rumusan masalah Bu, ditaruh di atas. Ya, ada 2 tadi masih ingat ya rumusan masalah. Rumusan masalah jawab itu langsung. Bagaimana uji coba, terus bagaimana rasa, itu harus 1, 2 gitu, baru saran. Gitu anak-anak nggih. Oke, selamat ya, sukses sudah bisa mempresentasikan ya. Sudah luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Taufik atas pertanyaan dan sarannya. Berikut Bu Heni, dilanjutkan Bu Heni, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak happy? Loh, kok gak ada yang jawab? Happy ndak hari ini? Maika, are you happy? Oh, happy, ya. Bapak Ibu, sebagai informasi untuk orang tua yang mungkin juga perlu tahu bahwa seluruh karya tulis Ananda dalam bentuk karya ilmiah ini nanti akan setelah ada revisi akan dibukukan. Jadi ada 2 buku yang nanti akan di launching di karya ilmiah itu, karya ilmiah SD1 dan SD2. Maka nanti yang disampaikan oleh Pak Taufik diperhatikan betul-betul untuk revisinya. Saya tadi sempat melihat yang sederhana aja. Ada keterangan gambar di atas tapi gambarnya di halaman sebelumnya. Yang seperti itu kan kurang rapi dan yang lain-lainnya mohon diperhatikan, itu tentang penulisannya. Baik. Nah, pembelajaran di SD Muhamtaz ini kan tidak sama dengan sekolah lain yang kalau di sekolah lain itu ada ujian tertulis atau pasrah dengan TKA saja ya sudah, itu nanti hasilnya dipakai untuk kelulusan. Kalau kami ada presentasi karya ilmiah siswa yang menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Coba adakah yang bisa mengaitkan seluruh pelajaran yang kamu dapat dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan hasil kamu mengerjakan KIS ini apa ya? Boleh satu-satu, dari Alesa dulu. Misalnya dari segi pelajaran agama itu saya dapatnya apa ya, saya masukkan apa di karya tulis ini gitu. Satu-satu, atau dari pelajaran matematika di apanya, dari bahasa Indonesia di apanya. Silahkan satu-satu, nggak apa-apa, sama mirip-mirip nggak apa-apa sama temannya. Dari pelajaran matematika itu dari hasil responden diagram itu. Hasil respondennya, cara menghitungnya, mempresentasikan gitu. Iya. Oke. Selanjutnya, Maika. Apa ya Maika? Maika seneng hari ini? Oh, seneng. Semangat ya. Iya, Bu. Semangat. Kemarin bantu apa Maika waktu bikin es krim? Bantu mencicipi? Ya. Bantu bikin juga? Oh iya, terima kasih. Justin sekarang. Dari pelajaran agama ada surat Al-An'am ayat 99 itu. Dari pelajaran agama. Maknanya apa kalau dikaitkan dengan penelitian kamu? Makna nih Yang tadi artinya boleh dibaca? menjelaskan bahwa Allah menumbuhkan berbagai tumbuhan sebagai tanda kekuasaannya dan sumber makanan bergizi bagi manusia. Sayuran tersebut dapat diolah menjadi es krim sayur agar lebih menarik dan tetap bermanfaat bagi kesehatan. Oke, Haidar sekarang. Tadi bahasa Indonesia, Oke, dari metodologi, dari bab 1 sampai bab 5. tentang cara penulisannya. Iya. Ya. Salsa? Dari ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk expirednya sama cara ini diolah. Dari IPAS ya berarti ya. Heeh. Oke, terima kasih. Tadi di awal disampaikan latar belakang kamu meneliti ini adalah apa ya? Untuk mengatasi anak-anak yang nggak suka sayur biar suka sayur. Pertanyaan saya, kalian suka sayur? Suka. Enggak. Betul. Sudah dimakan ini es krimnya. Apa bedanya
sebelum makan es krim dengan setelah makan es krim. Kalau disuguhkan sayur biasa di depan meja sama ada es krim seperti ini, kamu milih yang mana? Es Yang krim. mana? Yang es krim. Lebih apa? Ya. Kenapa kok milih es krim? Karena rasanya lebih manis. Oh, lebih manis, lebih menarik ya. Oke, sekarang dari kemasan. Dari eye catching bentuknya ini ya. Yang mendesain siapa? Semuanya. Pakai apa desainnya? Canva. Oh, pakai Canva. Oke. Nah, di sini tadi saya sempat minta bantuan Mas Justin. Mas, ini tulisannya apa ya? Bu, ini yang sudah berkebutuhan pakai kacamata aja nggak bisa baca, berarti kurang bisa dibaca orang lain. Kalau menurut kalian, es krim ini kalau dijual di pasaran layak nggak? Tergantung. Layak. Diberi harga berapa? Katanya matematika masuk nih. 5.000. Berapa? 15.000. Ha, orang milih Aida Mahal 2.000 banget. yang lain. Iya. Kasih harga berapa? 5.000. 5.000 dapat satu atau dapat berapa? Satu. Oh, dapat satu. Kenapa kok begitu? Ya kayak es krim cup yang lain gitu loh. Kan harganya juga 5.000. Jadi Sekecil ini. enggak sih. Oh, ini sampel aja ya. Iya, sampel. Ya. Jadi- Oh, Maika mau bilang apa? Berapa 4.000 Maika? Iya, artinya kalian harus bisa memperkirakan, tidak berhenti di sini. Tapi setelah melakukan penelitian ini, setelah itu apa ya? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak berhenti di sini. Kemudian tadi disampaikan kegunaannya. Alangkah baiknya bukan hanya komposisinya yang ditulis di kemasan. Biasanya kalau mama-mama beli produk itu tergiur dengan manfaatnya, nggih napa mboten? Kegunaannya apa, baru dia bisa beli, begitu ya. Kemudian yang terakhir, mungkin untuk pembimbing juga, kalau nggak salah di tahun yang lalu itu sudah ada seperti uji lab yang tercantumkan, kemudian seperti apa ya, legalitas bahwa ini produknya anak-anak. Mohon setelah proses ini dilakukan hal itu juga, jadi biar terdata di Dinas Pendidikan bahwa ini loh produknya anak-anak kelas 6. Kelas 6C kelompok berapa ini? Kelompok 1. Gitu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Tantri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Heni atas pertanyaan dan sarannya untuk kelompok 1 dari kelas 6C. Berikutnya, monggo ayah bunda yang ingin mengajukan pertanyaan atau saran untuk anandanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan ke kelompok 16C, hari ini hebat banget, keren semua. Dari kelima-limanya semuanya hebat, bisa presentasi, bisa menjelaskan dan bisa menjawab. Nggih. Sebenarnya kalau dari isi saya mungkin nggak membaca semua, nggih. Dari isi sudah ada kritik dan saran dari penguji, saya rasa sudah cukup. Lalu karena saya ngelihat PowerPoint-nya, hanya saran aja. Nanti ke depannya kalau adik-adik ini mau presentasi lagi, coba dicek lagi, Nak. Kalau misalnya mau presentasi dengan ruangan cahaya yang seperti ini, atau apakah perlu digelapkan, warna-warna yang dipakai untuk ornamennya jangan terlalu ini ya, apa namanya, gonjreng kayaknya. Enggak, iya, tapi semuanya sudah bagus, sudah keren, dan semuanya sudah hebat. Mungkin itu saja Bu Tantri untuk kedepannya, biar nanti bisa diperbaiki untuk next project mungkin, nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas sarannya untuk anak-anak. Mungkin Bunda, Ayah, Mas Alfat mungkin memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu penguji, Bapak dan Ibu Bapak penguji, dan Ibu pembimbing, Ibu wali santri, wali murid, dan anak-anakku semua. Ya, alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah menampilkan yang terbaik. Ini dapat salam dari Umiknya Haidar dan untuk teman-teman yang lainnya. Salamnya semangat, ganbate sarang heyo. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Terima kasih Ibu Bapak penguji, Ibu pembimbing. Untuk pertanyaan sederhana saja sih. Ini kan anak-anak membuatnya es krim dari bahan Pak Coy, Bayem sama apa tadi? Iya. Itu kira-kira kalau diganti sayur tata cara pembuatannya sama atau ada perbedaan? Itu aja bisa dijawab nanti. Ya. Kalau tata cara pembuatannya sama aja mungkin. Tapi kalau sayurnya beda, rasanya yang berubah kan. Oh, rasanya yang berubah ya. Jadi tata caranya berbeda tapi tata caranya sama, mungkin rasanya yang berbeda. Berarti adakah anak-anak untuk mengembangkan ini nantinya? Apabila nanti seumpama ini kalau dari dari pelajaran ekonomi, enggak ada ekonomi di sini. Belum ya. Apakah ada nanti kedepannya mau jualan dengan berbagai rasa atau bagaimana gitu? Bisa nggak dibuat seperti itu, atau punya nggak adik-adik anak-anak angen-angen, oh ini dari sayur gini besok dikembangkan dari rasa sayur wortel atau sebagainya, itu yang lainnya. Ya. Adakah keinginan begitu, angan-angannya anak-anak, adakah untuk nanti mengembangkan produk yang kalian uji hari ini? Gitu. Mungkin dari boleh diulangi, saya yang tidak paham. ini kan anak-anak buatnya dari sayur Pak Coy dan brokoli. Adakah dari anak-anak nanti itu kedepannya pengen buat lagi tapi bahan sayurannya berbeda? Itu ada keinginan Kak seperti itu? Kebanyakan nggak mau sih. Aku mau aja. Oh, mau aja ya, iya. Oke, berarti mau aja nggih. Oke, nggih Bu, terima kasih. Sekali lagi anak-anak semangat. Habis ini mau lulus, semoga semuanya lancar dan barokah, amin. Dan sarannya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah berada pada pengunjung acara. Kami ucapkan selamat atas keberhasilan dari kelompok 1 yang telah melewati 1 tahap menuju kelulusan. Semoga kegiatan ini menjadi pengalaman yang berharga dan bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari peran ayah dan bunda, serta tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari peran dan ayah dan bunda. Maka saya ucapkan selamat untuk anak-anakku kelas 6C sudah berhasil dalam tahap ini. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita akhiri acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.